Hai sahabat, ketemu lagi sama Kak Erni di Jumat Psikologi Gangguan Kepribadian. Apa kabar semua? Kak Erni harap kalian semua dalam kondisi mental dan fisik yang prima. Sahabat, kalian siap untuk deep dive lagi nggak? Nah, kan minggu lalu kita sudah selesai tuh membahas teknik-teknik manipulasi narsisis. Sekarang, Kak Erni ingin mengangkat sebuah topik yang sangat mendasar, sesuatu yang membentuk kita, baik atau buruk. Di sini, kita akan membongkar soal dinamika keluarga disfungsional. Nah, pertama-tama, apa sih keluarga disfungsional itu? Jadi dalam pengetahuan Kak Erni, sebuah keluarga itu dapat dikategorikan sebagai disfungsional apabila pola-pola negatif seperti konflik, perilaku tidak sehat, pengabaian, atau kekerasan atau abuse sudah menjadi hal yang kronis dan terjadi rutin. Pola ini merusak ikatan keluarga sehingga para anggotanya kesulitan untuk merasa dekat satu sama lain dan tidak bisa mengekspresikan diri mereka secara jujur. Penting untuk dipahami ya, bahwa meskipun sering dikaitkan, keluarga disfungsional itu tidak otomatis berarti ada anggota yang seorang narsisis atau NPD. Namun, sangat mungkin satu atau lebih anggota keluarga memiliki ciri-ciri narsistik atau kondisi kesehatan mental lain yang berkontribusi pada lingkungan toksik tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mencoba memahami dan berdiskusi mengenai dinamika keluarga disfungsional ini dengan bahasan dari 3 sumber yang kredibel. Kita akan melihat 5 tanda dari Psych2Go, 10 tanda dari Therapy to the Point, dan 22 aturan tak terucapkan dari keluarga narsistik oleh Jerry Weiss. Nah, penting nih bagi Kak Erni untuk menjelaskan dulu profil ketiga ilmuwan atau kelompok ilmuwan sekaligus content creator ini, agar kalian tahu bahwa mereka adalah sumber yang valid dan kredibel. Yang pertama adalah Psych2Go. Psych2Go awalnya adalah blog Tumblr yang didirikan pada tahun 2017 oleh Tai, seorang mahasiswa psikologi. Misi awalnya adalah membuat konten psikologi agar mudah dipahami oleh publik. Seiring berjalannya waktu, Psych2Go berevolusi. Mereka nggak hanya menjadi kanal pendidikan tentang kesehatan mental, tetapi telah berkembang menjadi sebuah komunitas yang solid, tempat orang-orang merasa aman untuk berbagi emosi, serta saling belajar dan bertumbuh bersama. Yang kedua, Therapy to the Point. Therapy to the Point adalah sebuah kanal edukasi digital yang dikelola oleh Jeffrey Meltzer, seorang praktisi profesional, yaitu konselor kesehatan mental berlisensi dari Florida. Sesuai dengan namanya, Meltzer menyajikan konten-konten psikologi, kesehatan mental, dan adiksi secara ringkas dan langsung ke intinya. Dengan berlandaskan pada metode terapi yang terbukti seperti CBT, tujuannya adalah memberikan wawasan yang akurat dan praktis kepada audiensnya di berbagai platform seperti YouTube dan TikTok agar mereka dapat lebih memahami diri mereka. Ketiga, Jerry T. Weiss atau Jerry Weiss dengan slogannya Be Wise. Dengan pengalaman klinis lebih dari 45 tahun, Weiss adalah seorang pakar senior yang berfokus pada terapi pernikahan dan keluarga. Keahlian utamanya terletak pada 2 bidang, memahami sistem keluarga dan mengajarkan diferensiasi diri. Ia sangat terkenal karena metodenya yang unik dalam membantu individu untuk sembuh dari dampak keluarga yang disfungsional, khususnya bagi mereka yang tumbuh dalam lingkungan narsistik atau dengan orang tua yang tidak dewasa secara emosional. Hebatnya, ia nggak menyimpan ilmunya hanya di ruang terapi. Ia secara aktif membagikan wawasan dan teknik penyembuhannya kepada publik global melalui berbagai platform digital, termasuk YouTube, podcast, dan program-program online-nya. Nah, oke sahabat, jadi begitu ya profil mereka. Jadi mereka bukan orang sembarangan atau kelompok sembarangan. Nah, pembahasan kita kali ini akan panjang dan menarik emosi. Jadi siapkan catatan dan hati kalian. Mari kita mulai. Pertama, gimana sih tanda-tanda umum dinamika keluarga disfungsional? Menurut Psych2Go 2022, dalam video mereka 5 Signs of a Dysfunctional Family Dynamic, terdapat 5 tanda utama, yaitu pertama, rasa takut atau fear. Ini adalah tanda pertama. Di keluarga yang sehat, ada disiplin. Tapi di keluarga disfungsional, disiplin berubah jadi rasa takut.
Anak-anak takut pada orang tua mereka, bahkan untuk kesalahan-kesalahan kecil. Mereka merasa harus sempurna, karena hukuman atas kesalahan seperti nilai jelek atau memecahkan vas bunga itu bisa sangat berlebihan, seperti teriakan, penyitaan barang, atau bahkan hukuman fisik. Yang kedua, codependency. Ini adalah ketergantungan yang gak sehat. Orang tua merasa kebahagiaan dan stabilitas mereka bergantung pada anak-anak mereka. Mereka mungkin terlalu mengontrol atau sebaliknya menjadikan anak sebagai satu-satunya teman mereka. Dan ini seringkali melibatkan manipulasi, guilt tripping, dan gaslighting untuk membuat anak melakukan apa yang mereka inginkan. Yang ketiga, pengabaian atau neglect. Ini adalah bentuk abuse yang sering tersembunyi. Menurut Psych2Go 2022, orang tua gagal memenuhi kebutuhan dasar anak. Bukan cuma fisik seperti pakaian bersih atau makanan, tapi juga emosional. Mereka nggak membantu anak mengerjakan PR, nggak tahu apakah anak mereka rutin sekolah, bahkan nggak menyadari jika anak mereka belum makan. Yang keempat adalah keheningan atau silence. Komunikasi di keluarga ini hampir nggak ada. Setiap anggota keluarga tertutup di dunianya sendiri. Jika terjadi konflik, solusinya adalah silent treatment atau saling mendiamkan, yang seringkali digunakan sebagai bentuk hukuman. Jika ada yang mencoba jujur dan terbuka, mereka akan dipermalukan sehingga keheningan itu terus berlanjut. Yang kelima, isolasi atau isolation. Tanda terakhir dari Psych2Go 2022 adalah keluarga ini cenderung mengisolasi diri. Mereka menjaga jarak dari tetangga, teman, atau bahkan keluarga besar lainnya. Dan ini adalah cara agar rahasia tentang dinamika keluarga yang tidak sehat itu tetap tersembunyi. Bahkan orang tua mungkin memberitahu anak-anak mereka bahwa orang luar itu jahat. Oke, itu tadi 5 tanda dalam dinamika keluarga disfungsional. Sekarang kita lanjut ke level berikutnya. Menurut Therapy to the Point 2025, di videonya The 10 Signs of a Dysfunctional Family, ada 10 tanda yang lebih spesifik, yaitu pertama, adanya kambing hitam, the scapegoat. Di setiap keluarga disfungsional, hampir selalu ada satu orang yang jadi kambing hitam. Dia yang disalahkan atas semua masalah keluarga, entah itu salah dia atau bukan. Ironisnya, si kambing hitam ini seringkali adalah truth teller, orang yang sebenarnya sadar ada yang salah dengan keluarga ini. Yang kedua, adanya kritik terus-menerus, constant criticism. Kritik di sini itu bukan kritik membangun ya. Ini adalah kritik yang gak henti-hentinya dan merusak. Setiap kesalahan dibesar-besarkan, setiap usaha diabaikan. Kalimatnya bukan, kamu membuat kesalahan, tapi kamu tuh bodoh, atau kamu tuh gak akan pernah benar. Nah, ini merusak konsep diri anak. Yang ketiga adalah parentifikasi atau parentification. Ini adalah ketika anak dipaksa mengambil peran sebagai orang tua. Entah itu secara praktis seperti mengurus adik, masak, bersih-bersih, atau secara emosional. Anak menjadi tempat curhat orang tua tentang masalah orang dewasa, atau bahkan bertanggung jawab atas kebahagiaan orang tuanya. Jadi masa kecil mereka tuh dicuri. Yang keempat, pilih kasih atau favoritism. Ya meskipun sering disangkal, ya ini sangat nyata kenyataannya. Ada satu anak yang dianak emaskan atau golden child, sementara anak lain diabaikan atau dikritik. Dan ini merusak dua-duanya. Anak yang diabaikan merasa nggak berharga, sementara si anak emas tumbuh dengan tekanan besar untuk sempurna atau menjadi arogan. Yang kelima itu adalah triangulasi atau triangulation. Dan ini adalah pola komunikasi lewat orang ketiga. Misalnya, ibu bilang ke anak, bilangin tuh ke ayah kamu, aku masih marah. Jadi anak tuh ditarik ke tengah konflik orang tua. Dan ini juga bisa berupa mengadu domba antar saudara, menciptakan aliansi, dan permusuhan di dalam rumah. Yang keenam, ada keterikatan yang berlebihan atau enmeshment. Menurut Therapy to the Point 2025, ini adalah kondisi di mana batasan antar anggota keluarga itu kabur, sampai individualitas itu hilang. Privasi nggak ada, pilihan anak dikontrol, mulai dari pakaian, teman, sampai karir. Jika anak ingin mandiri, ya misalnya pindah rumah tuh, mereka akan di guilt trip. Yang ketujuh adalah pengabaian emosional atau emotional neglect. Dan ini berbeda dari pengabaian fisik ya. Di sini kebutuhan fisik anak terpenuhi seperti makan, sekolah, tapi kebutuhan emosionalnya kosong.
Jadi saat anak sedih gitu, orang tua bilang, kamu tuh terlalu sensitif, baperan, lebay gitu. Anak belajar bahwa emosi mereka tuh nggak valid. Mereka salah. Dan akhirnya mereka mematikan perasaan mereka. Yang kedelapan, rahasia keluarga atau family secrets. Ada aturan yang nggak terucap ya di keluarga itu. Kita nggak membicarakan itu. Nah, si itu bisa berupa kecanduan, perselingkuhan, atau abuse. Jadi semua orang tahu, tapi nggak ada yang boleh ngomong. Karena melindungi citra keluarga itu lebih penting daripada kejujuran. Yang kesembilan itu adalah kurangnya batasan atau lack of boundaries. Dan ini terkait dengan enmeshment tadi ya. Jadi nggak ada privasi dalam hidup anak. Pintu kamar dibuka tanpa ngetuk dulu, buku harian dibaca, HP diperiksa tanpa izin. Ya bahkan batasan emosional pun dilanggar, di mana perasaan anak tuh diejek atau diabaikan. Akibatnya apa? Ya ini membuat anak bingung, di mana dirinya berakhir dan orang lain dimulai. Maksudnya, dia nggak bisa lagi membedakan mana perasaannya sendiri dan mana perasaan orang tuanya, atau mana keinginannya sendiri dan mana keinginan orang tuanya. Jadi identitas pribadinya tuh menjadi kabur. Yang ke-10, nggak ada akuntabilitas dan perbaikan. No accountability and repair. Tanda terakhir dari Therapy to the Point 2025 itu menyatakan adalah ketika ada yang berbuat salah, nggak ada yang minta maaf. Atau kalaupun minta maaf, ya itu nggak tulus. Yang ada, adanya menyalahkan atau blaming. Atau mengecilkan masalah atau minimizing. Atau malah pura-pura nggak terjadi apa-apa. Jadi konflik itu nggak pernah selesai. Konflik hanya menguap untuk sementara waktu. Baik sahabat, tarik nafas dulu. Sabar, tenang. Kenapa? Soalnya kayak Erin sendiri harus berjibaku tuh melawan rasa marah ini. Jadi ya kita harus sabar-sabar ya. Inhale, exhale. Oke? Sudah? Nah, kita kan tadi sudah bahas 5 tanda dari Psych to Go dan 10 tanda dari Therapy to the Point yang menunjukkan bagaimana dinamikanya dalam keluarga disfungsional. Nah, sekarang kita masuk ke dinamika keluarga narsistik karena ini sejalan ya. Nah, mengapa dinamika ini bisa bertahan? Karena ada aturan tak terkucapkan. Jadi Jerry Weiss 2021 tuh merangkum adanya 22 aturan tersembunyi dalam sistem keluarga yang toksik atau narsistik. Nah ini adalah aturan yang mendarah daging yang kita rasakan tapi nggak pernah kita bicarakan. Nah apa 22 aturan itu? Yang pertama, bahwa penerimaan itu bersyarat atau acceptance is conditional. Nah ini aturan pertama nih, kamu diterima jika kamu patuh, jika kamu sesuai dengan nilai keluarga, dan jika kamu berbeda, kamu ditolak. Kedua, kepatuhan itu adalah wajib. Submission is required. Semua orang tuh harus tunduk pada si narsistik dominan. Gak peduli seberapa kejam atau gak masuk akalnya perintah itu, kamu harus patuh. Yang ketiga, seseorang harus disalahkan. Someone must be blamed. Entah itu gelas tumpah atau kehilangan pekerjaan, ya harus ada yang disalahin. Biasanya si kambing hitam tuh yang tadi menanggung semua kesalahan dan proyeksi kebencian diri dari si narsistik. Yang keempat, kerentanan itu berbahaya. Vulnerability is dangerous. Jangan pernah menunjukkan kelemahan. Jika kamu menangis, takut, atau butuh bantuan, nah itu akan dipakai untuk menyerang kamu balik. Yang kelima, kamu harus memihak. You must take sides. Menurut Jerry Weiss 2021 tuh nggak ada yang namanya netralitas dalam keluarga ini. Kamu harus memilih antara ibu atau ayah atau antar saudara. Dan jika kamu nggak memihak si narsistik, kamu adalah musuh. Yang keenam, cinta dan hormat itu terbatas. Never enough love or respect. Nah, ini adalah zero sum game. Cinta dan perhatian itu terbatas dan biasanya semua hanya untuk si narsistik dan si anak emas. Jadi, memberi cinta pada satu anak berarti mengurangi cinta untuk anak lain. Yang ketujuh, punya perasaan itu salah. Feelings are wrong. Itu perasaan kamu ya. Nah, karena hanya si narsistik yang boleh berekspresi. Kalau perasaan kamu sendiri, sedih, marah, kecewa, itu dianggap egois dan harus ditekan.
Yang kedelapan, selalu ada kompetisi, one-upmanship. Dan ini adalah lingkungan yang sangat kompetitif, saling menjatuhkan dan penuh perbandingan. Tujuannya untuk merusak kepercayaan dan menciptakan permusuhan. Yang kesembilan, penampilan lebih penting dari realita. Appearances are more important. Nah, ini yang tadi udah disinggung ya. Nggak ada yang peduli. Semua orang menderita di dalamnya. Yang penting, semua harus tersenyum untuk foto keluarga. Karena citra adalah segalanya. Yang 10, kemarahan dimaklumi. Rage is normalized. Jadi ledakan emosi, kemarahan, atau bahkan kekerasan dari si narsistik itu harus dianggap normal. Semua orang diharapkan nelen aja, nerima aja. Yang ke-11, penyangkalan merajalela. Denial is rampant. Menurut Jerry Weiss, ini adalah kunci agar sistemnya bertahan. Menyangkal adanya abuse, menyangkal adanya pengabaian, menyangkal perlakuan buruk pada si kambing hitam. Yang ke-12, gak ada tuh yang namanya keamanan. There is no safety. Aturan dasarnya adalah kamu gak pernah aman. Kamu harus selalu waspada di rumah kamu sendiri. Yang ke-13, gak ada yang boleh baik-baik aja. No one can be okay, kecuali si narsistik. Bahkan si anak emas pun gak boleh oke sebagai dirinya sendiri. Dia hanya oke selama dia memenuhi peran yang diharapkan. Yang ke-14, ketakutan harus selalu ada. Fear must always be present. Jadi ketakutan dan kecemasan itu kan adalah alat kontrol bagi si narsistik. Dan sistem ini ingin kamu lumpuh karena takut. Sehingga kamu hanya bereaksi berdasarkan cemas, bukan berpikir berdasarkan rasionalitas. Yang ke-15, selalu hindari, jangan selesaikan. Always avoid, never resolve. Jadi jika ada masalah, tundukkan kepala, jangan cari gara-gara. Masalah tidak untuk diselesaikan, hanya untuk dihindari. Nah, yang kayak gini-gini nih, yang takut sama klarifikasi. Yang ke-16, pilihannya marah atau menyenangkan. Always angry or appeasing. Kamu hanya punya dua mode. Marah, biasanya kemarahan yang terpendam, atau menjadi people pleaser untuk menyenangkan orang lain. Nggak ada tuh diantaranya. Yang ke-17, perbedaan itu mendapat hukuman. Differentiation is punished. Jika kamu mencoba menjadi diri kamu sendiri, punya pendapat sendiri, atau percaya diri, kamu akan dihukum, dipermalukan, atau ditolak. Yang ke-18, jangan pernah andalkan dukungan ortu. Never count on parental support. Jadi menurut Jerry Weiss, bahkan jika ada satu orang tua yang baik, kamu nggak bisa ngandelin itu. Karena si orang tua baik ini pun tunduk di bawah si narsistik. Dukungan mereka tuh bisa ditarik kapan aja. Nah, yang ke-19 itu selalu terikat erat. Always enmeshed. Jadi setiap orang tuh nggak boleh ada batasan. Semua harus nyatu. Dan ini mirip poin enmeshment sebelumnya. Yang ke-20, meminjamkan atau meminjamkan diri. Borrowing or loaning a self. Jadi kamu gak boleh tuh punya diri sendiri. Kamu tuh hanya ada untuk mengisi ember orang lain, yaitu si narsistik itu. Jadi identitas kamu dipinjam dari identitas keluarga. Yang ke-21, perasaan sistem lebih penting daripada perasaan asli. System's feelings trump true feelings. Jadi perasaan kamu yang asli, seperti sakit hati, sedih, merasa ditinggalkan, itu akan dikalahkan oleh perasaan sistem, yaitu rasa bersalah, rasa malu, dan takut ditinggalkan. Jadi intinya kayak kamu akan merasa bersalah karena merasa sedih. Oke, yang ke-22, diri super narsistik, the narcissistic super self. Jadi aturan terakhir dari Jerry Weiss ini, keluarga ini punya satu diri kolektif yang super. Dan semua harus mengambil bagian dari situ. Kamu gak boleh punya diri yang terpisah. Jika kamu berani berbeda, misalnya kamu ikut terapi dan berubah, ya kamu tuh lagi mengkhianati diri super si keluarga itu. Sahabat, itu tadi total 5 plus 10 plus 22. Jadi 37 tanda dan aturan. Banyak sekali kan? Nah, saat Kak Erni merefleksikan ini, Kak Erni tuh jadi teringat apa yang Kak Erni ketahui sendiri. Dan Kak Erni melihat pola-pola yang tadi disebut para ahli itu sebagai sesuatu yang nyata sekali.
Di sini Kak Erni coba mengungkap 8 ciri perilaku yang Kak Erni sendiri alami dari keluarga disfungsional, yang mungkin para sahabat juga relate. Yang pertama, aturan utamanya, citra adalah segalanya. Dan ini yang jadi fondasinya ya. Seperti yang tadi dikatakan Jerry Wise, bahwa penampilan lebih penting dari realita, image itu adalah segalanya. Dalam keluarga ini ada aturan keras bahwa anggota keluarga tuh nggak boleh menunjukkan kelemahan di depan orang atau keluarga lain. Nggak boleh terlihat sedih, sakit, bodoh. Harus selalu unggul, keren, terlihat kuat, bahagia, dan pintar. Ini persis dengan poin therapy to the point tentang rahasia keluarga. Kenapa? Karena kelemahan dianggap akan merusak citra. Walau kadang realitanya mereka, termasuk Ernie sendiri, gak selalu paling pintar. Ada saatnya kami juga jadi tong kosong yang nyaring bunyinya. Yang kedua, mekanisme internalnya adalah adu domba dan kompetisi. Nah, untuk menjaga sistem yang rapuh ini, mekanisme di dalamnya sangat toksik. Seperti yang Kak Ernie alami, ada triangulasi yang konsisten dan intens. Ini persis dengan yang dikatakan oleh therapy to the point tentang triangulasi. Adu domba terjadi sebagai bagian dari menu harian yang tujuannya sejalan dengan apa yang disebutkan Jerry Wise tadi tentang selalu adanya kompetisi. Nah, tujuannya adalah untuk merusak kepercayaan dan menciptakan permusuhan agar si toksik tadi tetap bisa mengontrol setiap anggotanya. Yang ketiga, dampak internalnya nggak ada satupun yang bahagia di dalam keluarga ini. Nah, ini hasil dari kompetisi dan triangulasi itu. Kayaknya melihat dengan jelas, nggak ada yang bahagia, bahkan anak emas pun. Dan ini adalah bukti nyata dari poin therapy to the point tentang pilih kasih dan Jerry Wise mengenai nggak ada yang boleh baik-baik saja. Anak emas mungkin terlihat menang, tapi dia hidup dalam tekanan konstan untuk memenuhi peran. Dia nggak pernah benar-benar oke sebagai dirinya sendiri. Yang keempat, si kambing hitam yang biasanya pertama keluar dan ada konsekuensi besar yang bakal dihadapinya. Nah, karena sistem ini butuh penjahat, maka sesuai poin therapy to the point tadi mengenai kambing hitam, dan seperti pengalaman Kak Ernie sendiri dan pengalaman orang lain yang Kak Ernie lihat, yang pertama keluar hampir selalu anak kambing hitam. Tapi itu bukan proses yang mudah. Untuk waktu yang lama, dia akan tetap berada dalam kondisi menyabotase dirinya karena perasaan bersalah sudah jahat sama keluarganya. Benci pada orang yang mengajaknya pergi, misalnya suaminya, karena merasa dia nggak akan punya kesempatan lagi untuk meminta validasi keluarganya dengan melakukan apapun yang mereka minta, di mana dia bahkan nggak peduli kalau itu harus mengorbankan kepentingan keluarga intinya sendiri. Dia benci pada dirinya yang merasa busuk dan rusak, tak tersembuhkan. Di mana pada dasarnya dia sudah lama menghukum dirinya, karena itulah yang dia percaya tentang dirinya. Ditambah pula dengan beban peristiwa ini, ketika keluar, dia tahu dan memang benar akan disalahkan dunia sejadi-jadinya. Nah, di sini ada pula proses tarik ulur atau hovering discarding yang bikin dia berharap terus. Mungkin ada kesempatan itu pada akhirnya ya. Mungkin kali ini kalau aku melakukan dengan cara yang berbeda, situasi akan berbeda pula ya. Begitu terus sampai dia nggak melihat bahwa keyakinan akan mungkin kali ini yaitu sudah berjalan 45 tahun. Dan kondisi ini persis seperti yang dikatakan Jerry Wise, di mana seseorang tuh harus disalahkan. Ya, yang menyedihkan kan ini, si anak kambing hitam itu akan melewati banyak goncangan, depresi, dan menyalahkan dirinya sendiri. Nah, ini adalah efek poin Jerry Wise mengenai perasaan sistem lebih penting daripada perasaan asli, di mana si anak itu merasa bersalah atas sesuatu yang sebenarnya bukan salahnya dia. Yang kelima, taktik isolasi internalnya adalah menghancurkan support sistemnya si anak kambing hitam. Nah, buat Kak Ernie ini adalah bagian yang sangat licik. Ketika si kambing hitam mencoba mencari dukungan, si toksik akan beraksi. Nah, di sini Kak Ernie mengamati, adu domba bisa terjadi pada siapapun yang dekat dengan anak kambing hitam. Termasuk ketika anak kambing hitam itu memiliki teman akrab, atau tetangga yang baik, atau sekadar langganan ibu jamu yang suka memujinya di depan sang orang tua. Nah, tiba-tiba teman-teman ini ditempatkan sebagai orang jahat yang akan memanipulasi si anak. Dan seringnya, sedihnya,
si anak kambing hitam itu percaya dan kemudian bisa memperlakukan teman-temannya itu sendiri dengan sinis dan kasar. Antara kemudian si kambing hitam yang menjauh atau teman-temannya yang menjauh. Dan ini adalah wujud nyata dari apa yang dijelaskan oleh Psych2Go mengenai isolasi, tapi dengan twist, di mana si tokoh utama berhasil mengisolasi anaknya sendiri dari supporting sistemnya. Bukan dengan memfitnah keluar, tapi dengan membuat si anak sendiri yang membenci orang-orang yang baik padanya. Nah, itu kan sangat kejam. Nah, yang keenam, taktik isolasi eksternalnya adalah kebencian yang dibangun pada orang luar. Jadi selain mengisolasi si anak dari dunianya, keluarga ini juga mengisolasi diri dari ancaman luar. Seperti yang Kak Erni alami, orang di luar keluarga itu adalah orang lain. Bahkan walau orang itu adalah pasangan dari anak-anak di keluarga itu. Para menantu yang melahirkan cucu, para menantu yang sudah menjadi tulang punggung keluarga, mereka kebanyakan hanya bisa diterima jika bisa menghasilkan uang dan mau diperas atau dimanipulasi oleh keluarga narsistik itu. Dan itu pun sifatnya sangat sementara. Setelah yang mau didapat, ya para menantu itu, ya orang luar lagi. Dan ini menegaskan poin Psych2Go tentang isolasi dan poin Jerry Weiss tentang diri super yang narsistik. Di mana orang luar tidak akan pernah jadi bagian dari diri super itu. Karena mencari muka pun percuma. Yang ketujuh, paradoks yang terjadi adalah adanya fasad atau wajah kompak di luar rumah. Dan ini adalah paradoks yang paling membingungkan. Seperti pengalaman dan pengamatan Kak Erni, di mana keluarga disfungsional ini jelas berantakan dan gak rukun, anehnya ketika menghadapi orang luar, mereka bisa terlihat seolah sangat menyatu dan rukun. Dan ini sesuai dengan poin Jerry Weiss mengenai penampilan lebih penting dari realita. Dan yang paling menyedihkan, di momen inilah biasanya si anak kambing hitam merasa diterima, jadi bagian. Akhirnya dia yang paling vokal membela keluarganya, karena dia berpikir pada akhirnya dia mendapatkan validasi. Ya, sebuah validasi yang seperti kita tahu dari Jerry Weiss juga mengenai penerimaan yang bersyarat itu nggak akan pernah didapatkannya. Tapi dia yang kemudian dimusuhi orang. Yang kedelapan, hasil jangka panjangnya itu adalah keruntuhan yang tak terhindarkan. Ya, pada akhirnya fasad itu kan nggak bisa bertahan selamanya. Seperti pengalaman dan pengamatan Kak Erni, waktu anak masih kecil-kecil misalnya, keluarga bisa jadi panutan keluarga lain, ideal banget lah kelihatannya. Tapi seiring waktu, kerusakan itu makin terlihat nyata. Ya, prestasi anak-anaknya menurun, bahkan hilang. Dan kerukunan yang semu itu terbuka aslinya, berantakan semua. Dan ini adalah akibat yang sesuai dengan apa yang dikatakan therapy to the point mengenai tidak adanya akuntabilitas dan perbaikan. Artinya, karena nggak pernah ada perbaikan nyata, sistem ini pasti akan runtuh. Dan orang luar yang dulu percaya pada kehebatan keluarga itu akan bertanya-tanya dengan bingung, kok pada bisa begitu ya? Kirain dulu. Jadi sahabat, apa kesimpulannya? Kesimpulannya, dari semua poin yang dibahas oleh Psych2Go 2022, Therapy to the Point 2025, dan Jerry Weiss 2021, serta diperkuat oleh refleksi 8 poin yang Kak Erni bagikan tadi, kita bisa melihat satu benang merah yang sangat jelas. Keluarga disfungsional adalah sistem yang beroperasi di atas kepalsuan demi image dan kontrol lewat manipulasi. Dan ini adalah sistem yang pada intinya merampas diri atau self kita, terutama anak kambing hitam. Entah itu lewat rasa takut, kritik terus-menerus, pengabaian emosi, atau aturan-aturan tak terucapkan yang kaku. Tujuannya satu, kontrol. Kita dipaksa untuk mengorbankan individualitas kita, perasaan kita yang asli, dan supporting system kita hanya demi menjaga keutuhan sistem keluarga yang sebenarnya sudah rapuh dan berantakan. Lalu bagaimana kita bisa healing dari ini semua? Ya, healing adalah proses yang panjang sahabat, dan seringkali menyakitkan, tapi sangat sepadan. Langkah pertamanya adalah kesadaran atau awareness, yaitu kesadaran akan masalah yang sedang kita hadapi. Menyadari bahwa pola itu ada, itu nyata, dan itu tidak sehat. Langkah kedua, seperti yang ditekankan oleh Jerry Weiss, adalah diferensiasi diri atau self-differentiation.
Kita harus mulai belajar memisahkan mana perasaan saya dan mana perasaan sistem. Kita harus membangun diri kita sendiri, terlepas dari diri super keluarga yang selama ini menekan kita. Dan yang ketiga, jika bebannya terlalu berat, jangan pernah malu mencari bantuan profesional. Sebagai penutup, Kak Erni ingin berbagi sebuah renungan. Kamu gak bisa memilih keluargamu, tapi kamu bisa berhenti membiarkannya mendefinisikan masa depanmu. Luka yang kamu dapatkan di masa lalu mungkin bukan salah kamu, tapi penyembuhannya adalah tanggung jawab kamu sepenuhnya. Moralnya adalah, kita harus berhenti sahabat. Berhenti menunggu mereka berubah. Berhenti menunggu mereka meminta maaf yang mungkin tidak akan pernah datang. Ingat poin therapy to the point. Kita harus berhenti menggantungkan validasi kita pada mereka. Validasi yang seperti Kak Erni jelaskan, tidak akan pernah kita dapatkan juga. Jadi mulai hari ini, kita ambil alih kendali. Kita nggak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tapi kita punya kekuatan 100% untuk menentukan bagaimana kita merespons luka itu. Kita bisa memilih untuk membangun masa depan yang lebih sehat, dan yang terpenting, kita bisa menjadi pemutus rantai generasi atau cycle breaker. Kita pastikan luka ini berhenti di kita. Jangan sampai ke anak cucu kita. Baik sahabat, itu dia pembahasan kita di Jumat Psikologi Gangguan Kepribadian kali ini. Ini adalah episode yang panjang, karena Kak Erni ingin selengkap-lengkapnya. Kak Erni berharap ini juga akan sangat mencerahkan bagi kalian. Nah, jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk please like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi. Share juga ke teman-teman yang mungkin membutuhkan pencerahan ini. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Tetap semangat belajar, tetap semangat bertumbuh. Semangat akademis. See you, love you all. Mwah.